Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan nomor induk mahasiswa 0501201016. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang konsep kebutuhan dan implikasi penyelenggaraan pendidikan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Diki Surachman, SPDI MPDI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat berpresentasi pada kesempatan kali ini. Itu ada konsep kebutuhan individu. Kebutuhan individu sendiri adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Misalnya, petani membutuhkan cangkul dan siswa membutuhkan alat tulis dan buku. Setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan sosial psikologis yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Secara umum, setiap manusia membutuhkan cinta kasih, penghargaan diri, pemenuhan kebutuhan fisik, pelatihan disiplin, dan kesempatan untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupannya. Manusia berdasarkan sifatnya. Sebagai makhluk psikofisik, manusia memiliki potensi kehidupan yang memiliki dua kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Yang kedua, kebutuhan rohani atau kebutuhan mental. Dan kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas. Yang pertama itu ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Dan yang kedua itu ada kebutuhan sekunder atau pelengkap. Kebutuhan dasar individu. Kebutuhan dasar manusia menurut Lindgren. Suatu teori kebutuhan yang sifatnya mendasar yang dikembangkan oleh Lindgren tahun 1980. Arti mendasar di sini, pada umumnya setiap individu memiliki kebutuhan ini. Lindgren mengklasifikasikan kebutuhan dasar individu menjadi 4 aspek, yaitu 1. Kebutuhan jasmaniah, 2. Kebutuhan akan kasih sayang, 3. Kebutuhan untuk memiliki, dan yang keempat adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini relatif lebih abstrak dan kompleks dan merupakan kebutuhan tingkat tinggi yang pada dasarnya merupakan perkembangan dari kebutuhan-kebutuhan sebelumnya. Berikut 5 macam kebutuhan manusia dalam teori Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs. 2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan atau security and safety needs. Yang ketiga itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki atau love and belonging needs. Yang keempat itu ada kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Yang kelima itu ada kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization needs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Asrita Fitri dengan nomor NIM 0501201003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah beserta pemenuhannya. Kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru hendaknya selalu sensitif terhadap kebutuhan para siswa atau remaja dan berusaha memahami sebaik mungkin. Untuk itu, guru perlu memperhatikan aspek sebagai berikut. Yang pertama itu, mempelajari kebutuhan remaja melalui berbagai pendapat orang dewasa. Yang kedua itu, ada mengadakan angket yang ditujukan kepada para remaja untuk mengetahui masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Yang ketiga itu, bersikap sensitif terhadap kebutuhan yang tiba-tiba muncul dari siswa yang berada di bawah bimbingannya. Nah, dari uraian di atas kebutuhan remaja diklarifikasikan menjadi 4 kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan organik yaitu makan, minum, bernafas. Yang kedua itu ada kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga itu ada kebutuhan berprestasi atau need of achievement, dikenal dengan NH, yang berkembang karena dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Yang keempat itu ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Nah, sejalan dengan pemikiran Maslow tentang teori hierarki kebutuhan individu yang sudah dikenal luas,
Namun, aplikasinya untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah tampaknya belum bisa mendapatkan perhatian penuh. Secara ideal, dalam rangka pencapaian perkembangan diri siswa, sekolah dapat menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan siswanya. Perkenalkan, nama saya Iin Idayanti dengan NIM 0501201007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemandirian sebagai kebutuhan psikologis remaja. Memperoleh kebebasan atau mandiri merupakan suatu tugas bagi remaja. Dengan kemandirian tersebut, berarti remaja harus belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri, serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. Dengan demikian, remaja akan berangsur-angsur melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua atau orang dewasa lainnya dalam banyak hal. Kemandirian seorang remaja diperkuat melalui proses sosialisasi yang terjadi antara remaja dan teman sebayanya. Menurut Harlock pada tahun 1991 mengatakan bahwa melalui hubungan dengan teman sebayanya, remaja belajar berpikir secara mandiri, mengambil keputusannya sendiri, menerima atau bahkan dapat juga menolak pandangan dan nilai yang berasal dari keluarga dan mempelajari pola perilaku yang diterima di dalam kelompoknya. Kelompok teman sebaya merupakan lingkungan sosial pertama di mana remaja belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya. Ini dilakukan remaja dengan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan kelompok teman sebayanya, sehingga terciptanya rasa aman. Penerimaan dari kelompok teman sebayanya ini merupakan hal yang sangat penting karena remaja membutuhkan adanya penerimaan dan keyakinan untuk dapat diterima oleh kelompoknya. Yang kedua yaitu kepercayaan diri sebagai kebutuhan remaja. Dalam perkembangannya, kepercayaan diri merupakan suatu kebutuhan bagi setiap orang, termasuk dalam periodeisasi masa remaja. Kebutuhan ini menjadi sangat penting karena karakter remaja yang selalu mencari-cari hal yang baru, sebagaimana karakteristiknya sebagai masa peralihan. Diperlukan kepercayaan diri yang mumpuni untuk membentuk identitas pribadi yang baik di masa depan. Kepercayaan diri yang baik akan membentuk identitas yang positif, mampu diterima oleh lingkungan, dan berdampak baik bagi masyarakat di sekitarnya. Energi positif yang lahir dari terapi spiritual Quantum Smile diharapkan mampu membentuk kepercayaan diri terkhusus pada diri remaja sebagai upaya dalam meningkatkan perkembangan psikologi, kepribadian untuk mengembangkan passion, fokus, hard work, integrity, self-confidence, emotional intelligence, dan spiritual intelligence di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninin Qurratul Aini dengan NIM 0501201011 dari Prodi PGSD semester 2. Implikasi pengembangan bakat khusus remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sampai sekarang belum ditemukan tes bakat khusus yang cukup luas daerah pemakaiannya seperti tes intelijensi. Berbagai tes bakat yang sudah ada seperti FACT, Flanagan Aptitude Classification Test yang disusun oleh Flanagan, DAT Differential Aptitude Test yang disusun oleh Binet, MT-Test, Mathematical and Technical Test yang disusun oleh Lunning Park masih sangat terbatas jangkauan dan daerah berlakunya. Hal ini disebabkan karena tes bakat sangat terikat oleh konteks kebudayaan tempat tes itu disusun dan dilaksanakan. Selain itu, macam-macam bakat khusus juga terikat oleh konteks pola kebudayaan tempat seseorang dibesarkan. Alat ukur atau tes apa yang dipakai tentu saja bergantung pada macam bakat yang ingin dikenali. Bakat akan dapat dikenali dengan melakukan observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan dan digemari anak. Pengenalan terhadap bakat anak sangat bermanfaat bagi orang tua dan guru agar memahami dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dengan mengenal ciri-ciri anak berbakat, orang tua dapat menyediakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan bakat anak tersebut. Selain itu, dapat membantu anak-anak dalam memahami potensi dirinya, serta tidak melihatnya sebagai suatu beban, tetapi sebagai anugerah yang harus dihargai dan dikembangkan.
Manfaat lain dari kemampuan orang tua untuk mengenal bakat anak ialah orang tua dapat membantu sekolah dalam menyusun program dan prosedur pemanduan anak-anak berbakat dengan memberikan informasi yang dibutuhkan tentang ciri-ciri dan keadaan mereka. Sebagai contoh, orang tua memberi keterangan tentang butir-butir berikut. Yang pertama, hobi dan minat bakat anak. Yang kedua, jenis buku yang disenangi. Yang ketiga, masalah dan kebutuhan pokok. Yang keempat, prestasi yang pernah dicapai. Yang kelima, pengalaman-pengalaman khusus. Yang keenam, kegiatan kelompok yang disenangi. Yang ketujuh, kegiatan mandiri yang disenangi. Yang kedelapan, sikap anak terhadap sekolah dan guru. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu cita-cita masa depan. Anak akan merasa aman secara psikologis apabila pertama, guru sebagai pendidik dapat menerima sebagaimana adanya tanpa syarat dengan segala kekuatan dan kelemahannya, serta memberi kepercayaan bahwa pada dasarnya semua siswa baik dan mampu. Yang kedua, yaitu guru sebagai pendidik mengusahakan suasana yang mengkondisikan anak tidak merasa dinilai, sebab memberi penilaian terhadap seseorang dapat dirasakan sebagai ancaman sehingga menimbulkan kebutuhan akan pertahanan diri. Yang ketiga, yaitu pendidikan memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran dan perilaku anak, dapat menempatkan diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang atau pola pikir anak. Dalam suasana seperti ini, anak-anak akan merasa aman untuk mengungkapkan atau mengekspresikan bakatnya. Dengan demikian, anak akan merasa kebebasan psikologis apabila mendapat kesempatan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Selain itu, pendidikan hendaknya berfungsi sebagai media pengembangan dan pembinaan bakat anak, sehingga tidak hanya semata-mata menyajikan kumpulan pengetahuan yang bersifat abstrak dan skolastik. Pengenalan bakat dan upaya pengembangannya membantu remaja untuk menentukan pilihan yang tepat dan menyiapkan dirinya untuk mencapai tujuan dan karir kehidupannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.